Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Nah, kali ini kita bahas IHSG nih. IHSG ini rebound lah tanggal 6 ya, sesuai prediksi. Tanggal 6 menurut Fibonacci Time. Nah, selanjutnya gimana untuk kedepannya IHSG ini? Nah, untuk kedepannya ya saya rasa walaupun hari ini rebound terus cuannya lumayan besar juga kan kalau kita lihat Antam Tins tadi naik lumayan gila-gilaan dan banyak banget yang memang naiknya cukup besar termasuk dari konstruksi. Nah, terus kedepannya gimana? Apakah IHSG ini akan tetap naik? Nah, ini yang terpenting di sini ya. Menurut saya walaupun hari ini rebound, tapi kita harus tetap berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Kalau kita lihat IHSG memang rebound, terlihat cuannya lumayan besar, konstruksi pada bangun, tapi yang jadi masalah asingnya masih net sell, masih keluar dari Indo ya, bisa kita katakan seperti itu. Karena keberadaan asing ini masih sangat penting di Indo ya. Jadi ketika ternyata IHSG hari ini rebound tapi asingnya masih keluar banyak, nah itu yang jadi pertanyaan. Akankah rebound ini kuat sampai ke atas atau tidak? Yang jelas yang akan saya lakukan adalah wait and see terlebih dahulu ya. Trading tetap trading tapi masih menggunakan sedikit modal dulu sampai asing-asingnya nanti masuk lagi ya. Karena ini asingnya masih pada keluar-keluar. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini mantul. Apakah ini adalah support? Saya bisa bilang ini bukan support. Lah, terus kenapa mantul? Ini supportnya belum keluar menurut saya ya. Tanda-tanda support ini belum keluar. Oke, jadi belum cukup aman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, IHSG di sini sedang membuat base, area base yang lumayan cukup kecil. Nah, ini bisa kita katakan sebagai area base nih. Terlihat di sini dia akan konsolidasi terlebih dahulu harusnya. Oke, karena supportnya pun belum muncul. Ini bukan support menurut saya, tapi itu merupakan area konsolidasi untuk mencari sebuah tumpuan. Ya. Terus tanggal berapa lagi bang? Soal tanggal saya nggak bahas dulu ya, karena itu nanti akan dibahas di kelas teknikal mengenai kedepannya. Sebenarnya saya ada beberapa gambaran roadmap untuk IHSG ini. Jadi yang jelas untuk umum saya masih himbau kalian masih harus berhati-hati ya. Kita lihat, saya nggak akan prediksi ini rebound sampai mana ya. Yang jelas ada dua roadmap, ini juga bisa menjadi pantulan yang cukup kuat ya. Jadi ada dua skenario, bisa jadi ini pantulan yang cukup kuat membawa IHSG naik tinggi, dan skenario kedua ada di kisaran 5.600-an. Skenario keduanya 5.600 nih. Nah, gambarnya saya nggak akan kasih lihat karena itu khusus untuk kelas teknikal nanti. Yang jelas kita harus berhati-hati, ini bisa saja terjadi yang namanya rebound sementara setelah itu turun ya. Kalau skenario terjadi ini sangat bagus ya. Ini udah aman banget kalau skenarionya terjadi. Tapi saya tidak yakin kalau skenario ini skenario 1 akan terjadi. Kenapa? Karena asingnya masih pada keluar. Oke. Untuk IHSG saya himbau segitu dulu, tetap jaga modal, jangan gunakan 100%. Untuk emiten yang bisa kita perhatikan di sini APLN masih kita perhatikan. APLN di sini ya. Ini pernah dibahas juga di live streaming kan. APLN ini double bottom ya, double bottom. Jadi kita bisa coba entry nanti. Untuk besok kita perhatikan aja. Kalau memang APLN ini punya potensi naik lagi besok, kita boleh ambil ya. Kita boleh ambil untuk APLN, tapi saya tidak menyarankan untuk ambil langsung di harga 160. Kita mungkin di awal-awal tunggu beberapa menit dulu lah ya. Kita akan ambil di atas 160. Kalau misalkan ini turun dulu ke 160, saya nggak ambil nih. Kisaran 161 itu boleh, tapi saya tidak akan langsung masuk, paling tunggu 5 menit, 10 menit sampai
memang IHSG-nya mengkonfirmasi bahwa itu masih akan naik ya. Jadi jangan FOMO di opening. Untuk target terdekatnya di mana? Untuk APLN ini, APLN target terdekatnya yaitu di 173 sampai 178. Untuk stop loss kita taruh di 152. Oke. Ini kalau sampai double bottomnya berhasil, ini lumayan kita profit ya. Yang jelas jangan FOMO di opening. Saya juga akan pantau dulu di opening, mungkin beberapa menit, 10 menit, 15 menit saya pantau dulu kondisinya. Kalau memang memungkinkan saya bakal masuk. Untuk SMBR juga bisa kita perhatikan. Saya cari yang double bottom nih. SMBR ini double bottom juga. Untuk SMBR double bottom, strategi entry-nya kita bisa entry di atas 845. Ya, satu tick di atas 845 kita boleh masuk. Untuk SMBR, target terdekatnya di mana? Di 900 dan 930. Nah, ini double bottom kalau kita lihat seperti ini. Oke. Terus satu lagi udah dua dulu ya. Yang lainnya nanti buat kelas teknikal. Saya rasa ini bisa diperhatikan buat besok ya. Kalau kita lihat konstruksi Bang, gimana konstruksi? Kayak Wika di sini konstruksi ini terlihat rebound. Nah, dan ini lumayan rebound di lokasi yang tepat ya. Udah saya pantau-pantau. Konstruksi rebound candle hari ini cukup bagus, volume cukup tinggi. Ini bisa saja konstruksi ada potensi, tapi bukan potensi untuk naik gila-gilaan seperti ini. Mungkin kita bisa manfaatkan beberapa persen lah. Kalau terjadi lagi kenaikan 3%-an ini bisa lah. Ya, jadi kita akan pantau besok untuk konstruksi juga. Konstruksi ya semuanya, WSKT, PTPP kita bisa pantau. Ya, tapi jangan di hold lama-lama sih menurut saya. Saya bakal masuk kalau supportnya sudah terbentuk, walaupun ini mantul, tapi support buat saya ada kriterianya ya. Yang jelas kita perhatikan saja, kalau ada kenaikan berkelanjutan kita bisa ambil, manfaatkan taking profit 3%, 2% itu lumayan. Untuk konstruksi memang sedang downtrend kalau kita lihat, tapi bukan berarti kita tidak bisa cuan di saham yang downtrend. Tapi sebisa mungkin ya cari yang uptrend. Kalau memang tidak ada pilihan lagi, kita bisa manfaatkan technical rebound yang ada di saham-saham downtrend ini. Ya 3%-an bisa lah. Oke. Jadi seperti itu. Untuk potensi konstruksi ya belum terlalu aman sih. Kalau mau serok gila-gilaan bukan waktu yang tepat. Karena IHSG-nya pun buat saya masih wait and see. Oke, sampai asing-asingnya balik lagi ke Indo. Bukan saya gila bandarmologi, tapi pada kenyataannya ketika asing keluar banyak, IHSG ini hancur. Memang keberadaan asing masih cukup penting di Indo ya. Seandainya hari ini asingnya masuk dengan technical rebound yang ada sekarang, ya saya bakal masuk banyak hari tadi. Tapi pada kenyataannya tadi cuman masuk satu saya. Cuman masuk BJTM. Nih, BJTM pun saya masuk di 8.15 dan itu nggak naik-naik. Masih 0% sampai sekarang. Rugi enggak, naik enggak gitu. Ya. Saya cuman masuk ke sini karena masih jaga-jaga. Ini pun sedikit modalnya. Oke, seperti itu ya untuk IHSG dan emiten-emiten yang bisa kalian perhatikan, dan tentunya pertanyaan soal saham konstruksi. Jadi penjelasannya seperti